seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bersama Hobasma Channel HKBP Suprapto, teduh di dalam Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Salam, horas madihita saluhutna. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih oleh Kristus Yesus, salam jumpa di hari yang Tuhan anugerahkan buat kita hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita, terlebih dahulu kita disapa oleh firman Tuhan yang diambil dari kitab Daniel pasal yang ke-9 ayat 9. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Demikian firman Tuhan. Saudara dan terkasih, atas semua hal yang terjadi dalam hidup kita, seringkali kita datang mengadu kepada Tuhan melalui doa untuk mengucap syukur maupun untuk memohon pertolongan atas masalah yang kita hadapi. Itu sebabnya doa disebut nafas orang beriman. Tapi pernahkah kita melihat masalah orang lain dan membawanya dalam doa kita? Yang sering kita lakukan hanya membawa kepedihan yang kita rasakan tanpa melihat kepedihan orang lain. Tapi Daniel dalam nats ini, dia melihat kepedihan bangsa Israel dalam pembuangan Babel. Daniel berharap penderitaan itu segera berakhir dan tidak ingin bangsanya terus-menerus sengsara, seolah tidak ada masa depan lagi bagi mereka. Dan itulah yang mendorong Daniel memanjatkan doa kepada Tuhan. Dalam Daniel 9 ayat 3 dikatakan, Daniel berdoa dan memohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Saudara dan terkasih, Daniel tidak serta-merta mengajukan permohonan, tapi sebaliknya ia bersedia merendahkan diri dan memohon pengampunan atas dosa-dosa bangsa Israel. Karena bangsa itu telah berlaku fasik dan telah memberontak, bahkan menyimpang dari perintah-perintah Tuhan. Tapi mengapa Daniel memohon pengampunan pada Tuhan atas dosa-dosa bangsa Israel? Jawabnya, karena Daniel tahu bahwa Tuhan mampu dan mau mengampuni dosa bangsa Israel. Terlebih Tuhan penuh kasih kepada umatnya, walaupun bangsa itu sering memberontak pada Tuhan. Saudara terkasih, mungkin situasi yang sama juga bisa terjadi dan melanda kehidupan kita. Penderitaan datang silih berganti sehingga iman dan pengharapan kita menjadi luntur. Tapi apakah Tuhan tidak peduli dan meninggalkan kita? Bisa saja hal itu diizinkan Tuhan sebagai bagian dari proses pendewasaan iman kita. Atau bisa saja supaya kita mengoreksi diri kita, apakah kita tidak lagi hidup dalam ketaatan. Karena itu jangan pernah menyerah pada keadaan, tapi justru dalam kondisi sulit kita harus mencari Tuhan seperti yang dilakukan Daniel. Karena memang Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang baik, Tuhan yang senantiasa menyayangi kita, dan bahkan Tuhan yang mau mengampuni dosa kita walaupun kita telah memberontak kepada Tuhan. Untuk itu saudara terkasih, mari tetap berdoa dan memohon belas kasihan Tuhan supaya melalui itu dosa kita diampuni dan kita tetap disayang oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa.
Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu yang senantiasa memelihara hidup kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan karena setiap hari kami disapa oleh firman-Mu. Dan saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, di mana Engkau Tuhan katakan bahwa Engkau adalah Tuhan yang penuh kasih dan Engkau senantiasa mengampuni. Walaupun kami sering memberontak kepada Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami datang ke hadapan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Berlangkah Tuhan memberikan Roh Kudus-Mu, diam dan tinggal di dalam hati kami. Supaya Roh-Mu Tuhan yang mengajar kami, yang membimbing kami. Supaya kami tetap setia kepada Tuhan. Bahkan mau melakukan semua perintah yang sudah Tuhan perintahkan bagi kami. Bapa di sorga, dalam setiap apapun yang kami hadapi, sesulit apapun, seberat apapun itu Tuhan, kami datang ke hadapan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan mampu melakukan melebihi dari apa yang kami pikirkan dan yang kami minta dalam doa kami. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang penuh dengan kasih, penuh belas kasihan, bahkan pengampunan. Bapa di sorga, kami tahu kami adalah orang-orang yang lemah, yang terkadang kami Tuhan tidak mampu melakukan yang terbaik. Berlangkah Tuhan yang menguatkan kami untuk melakukan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kami. Jika kami Tuhan terkadang menderita, bergumul, Tuhan Engkau kuatkan kami dan Engkau hiburkan kami. Supaya kami tetap senantiasa melakukan kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan semua pekerjaan kami, aktivitas kami. Berlangkah Tuhan yang senantiasa memberkati kami, memampukan kami, melakukan segala pekerjaan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itu semua menjadi ibadah kami kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini juga Tuhan kami mau berdoa buat seisi rumah kami, anak-anak kami, saudara kami. Tuhan Yesus, Engkau memberkati, Engkau melindungi, dan Engkau Tuhan senantiasa memberikan sukacita bagi kami di tengah-tengah keluarga kami. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan buat semua jemaat-Mu, saudara kami, keluarga kami. Jika saat ini Tuhan menghadapi sakit penyakit, Tuhan Yesus, Engkau jamah mereka, Engkau pulihkan mereka Tuhan. Engkau berkati semua saudara kami yang sakit, yang dirawat di rumah sakit, yang dirawat di tengah-tengah rumah. Engkau berkati pengobatan mereka. Engkau berkati dokter, para medis, alat-alat rumah sakit, bahkan makanan, minuman, dan obatan sekalipun, bahkan keluarga yang mengurus. Berlah semuanya itu Tuhan berkati, supaya mereka mendapatkan pemulihan daripada Tuhan. Dan mereka tetap bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami tahu Tuhan, kami adalah orang-orang berdosa. Ampunkan kami Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami dilayakkan Tuhan untuk menerima berkat-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus telah memberkati saudara sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap bahagia, dan tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati.